seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau yang mengenal, Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami, Tuhan. Dan biarlah sore hari ini ajar kami untuk terus mengingat kasih-Mu, ajar kami untuk terus bersyukur kepadamu. Kami gak mau datang dengan persoalan kami gak mau datang dengan keluhan kami sore hari ini. Tapi kami mau datang dengan hati kami yang penuh ucapan syukur. Karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau terus bilang bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang sangat baik. Gak ada pribadi lain yang lebih baik, yang lebih mengenal kami selain Engkau, Tuhan. Kami mau terus mencari hadirat-Mu. Kami mau terus mencari Engkau dalam hidup kami. Kami mau terus mengingat akan kasih kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak
bangkit berdiri. Sama-sama kita mau naikkan syukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dengan bersyukur kita mau sama-sama katakan, begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak yang indah. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia. Bersyukur Dia selamatkan setiap kita, untuk setiap kami, untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami bersyukur, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yang bersyukur angkat tanganmu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Percaya kasih-Nya, aku sungguh bersyukur. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, sebagaimana kami ada, kami bisa hadir di ibadah Yud, ibadah Yes pada hari ini Tuhan. Itu semua bukan karena kehendak kami Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau sendiri yang memilih setiap kami Tuhan. Terlepas dari apapun yang kami alami, baik kami datang dengan paksaan, baik kami datang dengan terpaksa atau kami tidak menginginkan untuk datang Tuhan. Tapi ketika kami ada di tempat ini, pada sore hari ini Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang besar yang Kau ingin sampaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, supaya benih firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Namun kami percaya Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami. Setiap benih firman yang sudah kami terima, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kami bisa melihat Tuhan Yesus. Dan hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan Tuhan. Kau memberkati jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Supaya Engkau berkarya, supaya Engkau ditinggikan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dunia ini sekarang sedang bersaing begitu luar biasa. Baik teknologi, terutama kita bicara teknologi. Kalau satu negara teknologinya tidak bagus, tidak mungkin dia bisa menang.
Oleh sebab itu bagaimana kita tahu negara besar, yaitu di Amerika, dia untuk menekan satu negara lain, taruhlah negara Tiongkok saudara, supaya tidak maju, banyak yang diaturnya, supaya teknologinya tidak boleh dikirim. Dan ternyata kekuatan mereka adalah teknologi. Nah, teknologi ini kan berarti kan bicara tentang algoritma dan sebagainya. Tetapi tidak lepas dari hal apa saja saudara, itu adalah membutuhkan satu hikmat. Hikmat gitu. Kita tidak bisa hanya ngomong teknologi, tetapi hikmat itu menentukan semuanya. Kalau kita tidak punya hikmat, kita tidak akan kreatif, kita tidak punya inspirasi, saudara. Kita akan mati, saudara, kita akan cuma duduk diam, kita hanya cuma menjadi orang yang ya seperti ini aja gitu. Maju mundur nggak bisa seperti ini. Akhirnya kita harus mulai dengan cara-cara dunia. Gitu. Kita kumpul, kita frustasi, kita mulai menjual sesuatu yang tidak tepat. Mungkin berbohong sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak punya hikmat. Kita hikmat itu, bicara hikmat itu satu pengetahuan yang melebihi dari pengetahuan itu. Hikmat itu saudara bukan cuma sekedar kita pandai. Pandai di sekolah itu kita bisa belajar. Tapi hikmat itu lain. Satu konsep di dalam pikiran seseorang, ya dia bisa melihat ke depan, bisa menyelesaikan masalah dengan baik, bisa merencanakan sesuatu dengan baik, dan sebagainya dan sebagainya. Terutama hikmat itu bisa melihat ke depan, saudara. Itu hikmat. Contoh salah satu hikmat, salah satu contoh. Kalau kita mau berbuat sesuatu, anggap aja saya ingin merancang mobil. Anggap aja merancang mobil. Nah, begitu mau merancang mobil, kita berpikir dulu, mobil bentuknya model apa dulu, di konsep pikirannya. Bentuknya gini, warna gini, agak sedikit bengkok gini, kok kurang bagus gini. Begitu sudah ada, baru dia mulai gambar. Gambar baru dia mulai panggil orang-orang, ukuran mesinnya dan sebagainya. Baru kemudian keseimbangannya, dan mungkin sebagai kondisi keamanannya, dan mungkin juga arah anginnya supaya tidak tertahan, dan bagaimana, itu dihitung semua. Tetapi pertama adalah hikmat itu dulu. Sehingga firman Tuhan berkata, dengan hikmat rumah didirikan. Artinya dengan hikmat rumah didirikan. Tanpa hikmat kita tidak bisa mendirikan perusahaan, tidak bisa mendirikan rumah, tidak bisa mendirikan apapun yang baik. Kita akan menjadi follower terus, saudara. Tapi ketika kita punya hikmat, saudara, maka dikatakan dengan hikmat itu luar biasa, saudara. Makanya teman-teman di tempat ini, saya ingin mengajar beberapa hal, memang waktunya tidak banyak. Karena ini panjang sekali. Tapi saya akan coba pelan-pelan. Kenapa? Karena kalian semua masih muda semuanya. Dan kita tidak mau bicara latar belakang, tidak bicara budaya. Kita tidak mau bicara tentang ya pendidikan teman-teman semuanya. Atau status sosialnya. Tetapi yang pasti, setiap orang yang punya hikmat, dia akan luar biasa. Salah satu contoh kita baca dulu firman Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 13 dan ayat 14. Lebih baik seorang muda miskin, berarti bukan kalau miskin itu baik saudara. Bukan ya. Tetapi ada perbandingan. Perbandingannya, jadi jangan bilang, oh kalau aku miskin lebih baik. Bukan. Ini ada perbandingan. Lebih baik orang muda miskin, tetapi, nah itu loh, berhikmat. Jadi walaupun kita miskin, walaupun kita susah, apapun latar belakang kita, yang penting adalah hikmat itu lebih. Jadi jangan bilang, aku harus kaya dulu. Aku harus berhasil dulu. Ini yang kita lihat sekarang anak-anak muda kan inginnya berhasil, ingin kaya dulu, gitu. Wes, gak usah mikir gereja dulu, gak usah cari Tuhan dulu lah, gak perlu. Ya inilah saudara, akhirnya salah. Ini dikatakan lebih baik seorang muda miskin, artinya di sini bukan berarti miskin, tetapi kita mengutamakan hikmat, walaupun kita harus rugi. Lebih baik kita dapat hikmat walaupun kita kehilangan peluang. Lebih baik kita mundur sejenak tapi kita dapat hikmat.
penting. Hikmat itu mahal berarti. Daripada seorang raja tua, orang kaya, raja, tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Ingat itu kata-kata ini. Ayat 14. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Jadi orang muda itu yang miskin berhikmat. Di penjara lagi. Dia keluar untuk menjadi raja. Biarpun dia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Contoh yang jelas itu adalah bagaimana Yusuf dari penjara dia keluar. Saudara, menjadi orang hebat. Hanya cuma mengandalkan apa? Hikmat. Dia banyak punya hikmat apa? Menafsirkan mimpi aja. 2 orang yang ditafsirkan mimpi. Yang pertama datang menceritakan mimpinya. Dia berkata, oh kamu sebentar lagi kamu keluar, kamu akan dihukum mati. Betul. Datang lagi orang lagi masuk di penjara itu. Oh kamu sebentar lagi kamu akan keluar. Kamu akan kembali jadi pegawainya raja. Tapi ingat aku ya, orang ini lupa. Betul, tapi lupa. Jadi hanya cuma menerangkan mimpi daripada orang itu masing-masing. Dia tiba-tiba keluar. Firaun punya mimpi. Bengong Firaun punya mimpi. Apa artinya? Padahal orang ini yang sudah dikasih tahu Yusuf, kalau kamu keluar, ingat aku. Dia lupa. Ketika mulai Firaun dapat mimpi, itu bengong, gelisah. Ini baru saudara ingat. Oh itulah ada satu orang. Yusuf langsung menerjemahkan bahwa 7 tahun ini kita akan kelimpahan. 7 tahun kemudian kita akan kesulitan. Tetapi masa kelimpahan, ayo kita simpan gandum-gandumnya. Sehingga nanti pada 7 tahun itu kesulitan, kita bisa jual gandum lebih tinggi dan kita punya banyak hal. Langsung raja berkata, kamu langsung jadi atasan semuanya. Itu hanya cuman gara-gara itu. Tapi bukan berarti saudara nanti minum obat tidur terus cepat mimpi terus, itu enggak. Bukan berarti begitu. Tetapi ini hikmat. Bukan soal mimpi, tapi hikmat. Hikmat itu dia bisa terjemahkan sesuatu sesuai rencana Allah dalam hidupnya. Itu hikmat. Makanya dimulai dari mana hikmat itu? Takut akan Tuhan. Karena itu miliknya Tuhan. Jadi ketika kita takut sama Tuhan, kita punya hikmat. Loh kok bisa Pak? Kan miliknya Tuhan. Oke, jadi saudara, kalau kita tidak takut Tuhan, ini saya kasih sederhananya. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Aku percaya Tuhan, tapi bagi aku mesti mikir pinter lah. Cari rekanan dagang, cari teman kaya, cari lingkungan yang banyak, cari apa peluang, oh itu orang kaya, itu orang pandai. Dia mengandalkan ini. Tapi kalau takut akan Tuhan itu beda. Aku biarkan gak ada orang gak apa-apa. Gitu. Yang penting Tuhan, aku gak pandai. Walaupun aku kumpul orang kaya, walaupun aku kumpul orang apa-apa, belum tentu aku mampu. Aku hanya butuh Tuhan. Disitulah hikmat. Karena dia mengandalkan Tuhan, makanya takut akan Tuhan. Bukan hanya percaya, takut akan Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri. Karena dia takut Tuhan, saudara. Dia tidak berani berbuat dosa, tidak berani mengandalkan diri sendiri, tidak menjadi sombong, saudara, tidak mengunggulkan diri sendiri, tetapi selalu, saudara, mencari kehendak Allah. Jangan main-main, saudara. Itu kalau kita mau berhasil, ini tergantung di tangan teman-teman semua. Apakah kita mau berhasil atau tidak? Saya hanya sebagai pengkhotbah memberikan sesuatu yang bagus untuk bekal teman-teman semuanya. Siapa tahu di antara kita ini ada yang jadi besar. Dan itu pasti. Karena saya dapat juga hikmat dari Tuhan. 6 bulan setelah buka gereja. Dimulai di Singapura. Jemaat cuma 20. Gitu. Terus kemudian kita buka di Jakarta. Jemaat 50. Saat itu Tuhan ngomong, gak usah banyak ngomong uang. Gak usah ngedarkan kolekte. Ajarin ajaran Yesus. Karena itulah perintah Tuhan. Gitu. Orang yang mengikuti akan diberkati Tuhan. Saudara, wah zaman sekarang
Saudara, gereja-gereja besar, kuat semua, kita kecil. Nggak pakai kolektor, saudara suruh masang sendiri. Ngajarnya, saudara tahu ngajarnya seperti ini kan nggak gampang orang mau terima. Mau terima kan cuma cerita gini, oh aku kemarin saudara tahu enggak, saya turun dari airport ketemu teman saya, salam. Ternyata kita jadi pelayan Tuhan diberkati loh. Ketemu dia bilang, pas aku punya uang lebih nih untuk kamu. Kalau kita jadi cuman berkati cuma dapat seperti orang belas kasihan, bukan kita yang memberi belas kasihan. Apakah berkat itu kalau kita dapat belas kasihan? Berkat itu kalau kita yang memberi belas kasihan. Amin. Jangan dirubah-rubah. Memang itu berkat, tapi berkat kecil itu. Kak kita ini sebenarnya sisa-sisa saja. Justru kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini cuma contoh. Jadi dari sinilah teman-teman semuanya, jangan pernah berpikir kita ini orang kecil, ya. Tetapi setelah itu saya mendapatkan satu dari Tuhan penglihatan malam hari. Bukan hanya penglihatan, itu mimpi dari Tuhan. Apa itu? Saya melihat banyak anak-anak muda. Ya, tempatnya lebih besar dari inilah. Ya, panggungnya lebih tinggi sedikit. Ya, ini mungkin momentum yang mau mendekati ke situ. Tapi sekarang jumlahnya sudah banyak. Anak muda kita total seluruh ya ratusan lah. Semualah di atas 400-500 lah kalau digabung semuanya. Tetapi saya lihat itu jumlah banyak di situ. Saya lihat kenapa. Nah, saat itu Tuhan suruh saya berdoa dan memberkati mereka. Maka dari situlah Tuhan berkata, mereka akan diberkati. Mereka akan, wah luar biasalah, dipakai Tuhan dan sebagainya. Dari situlah saya menemukan hikmat. Yaitu saya dapat sesuatu visi. Jadi saya membangun orang-orang dengan hikmat Tuhan ini untuk mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan di depan. Akhirnya kita malah membangun jemaat dengan cara apa? Dengan cara Tuhan. Sistematis, mengajar, mengoles. Kenapa? Karena kita tahu seperti ini. Loh, kenapa seperti ini? Ya, tadi saya kasih contoh. Kalau mama saya mau bikin pesawat atau mobil, kan saya gambar dulu kan? Atau orang lain kasih gambar, Pak ini Pak saya punya gambar bagus Pak, imajinasinya, bagus sekali ini. Terus bagaimana ini Pak, aerodinamikanya begini, ngelawan anginnya pokoknya semua. Banyak model ukurannya segini supaya tidak gampang, supaya kalau belok tidak, bagus ini. Bayangkan, dari itu cuma gambaran. Dari situ dia punya konsep untuk kerja. Saya juga punya konsep. Konsep saya di depan Tuhan kasih seperti itu. Nah ini satu hikmat, sehingga akhirnya dari hikmat itu saya punya hikmat untuk menyelesaikan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Menyusun orang-orang, anak-anak muda menyusun, tidak mudah. Ada yang keluar masuk, yaitu menurut saya itu sesuatu yang wajar. Bahwa memang Tuhan itu ya normal lah. Artinya apa saudara? Bukan kita setuju itu. Ada penyisian lah. Seperti bapak penyisian lah. Itu ada screening. Namanya hikmat dari Tuhan, Tuhan pilih. Ya pasti ada screeningnya lah. Tuhan gak milih orang yang seperti apa, tetapi dia bisa milih Yusuf. Sehingga Samuel ditegur sama Tuhan. Jangan melihat rupa dan paras dan perawakan orang. Tapi apa yang aku pilih, itu yang kamu pilih. Dipilihlah Daud yang imut-imut saudara. Gitu. Yang belum pernah kakak-kakaknya itu hebat-hebat mungkin. Tuhan tuh melihat hati. Makanya di sini saya mulai membuat satu gereja. Tuhan suruh membangun satu gereja. Akhirnya kita mulai bikin satu pandangan back to Jesus teaching. Mega project karakter Kristus. Misi. Mulai pemuritan regenerasi, diakonia. Terus dan sebagainya. Terus ditambah pelan-pelan saudara. Kenapa? Karena kita sudah ada di depan. Jadi saya nggak berdoa begini ya. Gereja kita kok gini, kita berdoa Tuhan, kasih gereja saya besar. Kalau boleh jemaatnya 100, anak muda militan 3 atau 20 penginjil, enggak. Saya cuma Tuhan berikan aku hikmat untuk mencapai apa yang Tuhan berikan dan siapkan di depan.
Sehingga saya tidak minta, Tuhan aku kasih kaya. Lu ngapain saudara? Tuhan ingatlah, tuntunlah aku supaya aku mencapai di depan. Karena di depan tuh pasti semuanya terjadi. Contoh-contoh sederhana, contoh ya sederhana. Tuhan tiba-tiba datang kepada saudara. Contoh ini ya. Kalau diamini terserah, kalau nggak jadi jangan gila. Kamu 10 tahun lagi jadi gubernur. Mama, jadi gubernur. Tuhan mau jadi gubernur. Berani di tengah jalan, bawa minuman, mabuk-mabuk. Aku mau jadi gubernur, ini saudara. Berani? Nggak mungkin. Saudara kan belum pelajari walaupun masih muda. Ini di provinsi mana sini? Aku mesti nata yang baik, belajar bahasa Indonesia yang bagus, mungkin campur Inggris sedikit, harus mulai sopan ketemu orang. Bu, hati-hati ya. Saudara, mulai padahal dulu enggak begitu dia. Supaya nanti jangan waktu dia jadi gubernur berantakan. Nah, kita tahu nggak kalau Allah sedang membuat satu konsep yang besar dalam hidup kita? Yang sebagaimana saya lihat. Nah, saya mengarah ke sana. Tinggal teman-teman di sini. Apakah mau percaya atau tidak, itu urusan masing-masing. Itu saya sedih kalau ada teman, mama terpaksa meninggalkan saya. Tapi saya juga harus berbesar hati. Itu screening dari Tuhan. Saya tidak bisa memaksakan, saya hanya cuma mempunyai hati. Semua orang saya beri kesempatan yang sama. Tetapi setiap orang itu punya pandangan dan arah dari Tuhan masing-masing. Apakah engkau termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan. Kalau sudah ada di tempat ini, sebenarnya engkau dipanggil. Hanya apakah kita mau merespon atau tidak. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Jadi dia membangun istana, dia kerja membangun, dia bukan membangun dirinya sendiri, tapi dia juga membangun rumah Tuhan. Ini orang yang sudah memang, berarti orang ini punya pengetahuan, betul kan? Punya hikmat sederhana lah. Belum dari Tuhan, tapi hikmat. Aku kalau bangun pribadi kok rasanya gak bagus juga harus bangun untuk Tuhan. Sudah mulai punya hikmat dia. Bijaksana. Dan kalau aku bangun istana, bangun rumah untuk Tuhan, kalau gak tak kasih pagar kan gak bagus juga. Dia bangun pagar. Berarti orang ini sudah berhikmat. Walaupun sederhana gitu loh. Kalau nggak gitu dia tidak mungkin minta hikmat. Nanti kita lihat. Hanya orang yang berhikmat bisa minta hikmat. Orang bodoh tidak mungkin minta hikmat. Kita banyak lihat ayatnya, terus kita lihat. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud. Ini orang sudah berhikmat. Kenapa? Dia mulai takut Tuhan. Dia cari Tuhan. Padahal dia orang besar, orang kaya, orang hebat, anak raja. Tidak semena-mena ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Tetap kepada Tuhan itu. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Dia nggak main-main. Dia nggak minta untuk diberkati. Dia tahu artinya untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Buktinya bangun rumah Tuhan, bangun temboknya. Kalau saudara punya duit, bangun apa? Bangun rumah dulu. Kedua, beli mobil. Ketiga, pacaran. Habis-habisan. Kapan untuk melayani Tuhan? Mau, Pak, kamu ada duit ikut STH. Aduh, STH lagi. Loh, padahal duit sedikit tuh. Mendingan beli mobil, Pak, jalan-jalan. Nah, ini cuma contoh. Terus kita lihat. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Karena orang ini orang bijaksana, Salomo.
tidak macam-macam, hidupnya bisa membagi, bisa mengikuti, mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan datang dalam mimpi dan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. 6. Lalu Salomo berkata, lihat ngomongannya dia. Berarti ada hikmat enggak? Ada. Tapi belum hikmat yang hebat itu. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di taktanya seperti pada hari ini. Dia menunjuk dirinya. Terus, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja. Bukan sombong dia tahu Tuhan. Menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Tapi dia sudah bijaksana. Belum berpengalaman, dia jujur ngomong. Masih muda. Terus dia ngomong apa? Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa selalu meminta hal yang demikian. 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, yaitu hikmat. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau sebelumnya, termasuk Abraham, saudara. Hikmatnya dia lebih hebat. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun yang seperti engkau. Ini luar biasa Salomo. Jadi nggak ada tandingan soal hikmatnya dia. Terus, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Harus ikuti sungguh-sungguh. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdiri ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Kita melihat hal yang pertama sederhana saja. Jadi itu mimpi dari Tuhan. Tidak semua mimpi itu dari Tuhan. Kalau boleh untuk anak-anak muda ini saya, karena belum pengalaman. Mimpi itu karena sibuk, kesibukan, kecapean, karena kembangnya tidur. Tapi juga bisa dari Tuhan peringatan. Tidak semua mimpi dari Tuhan. Itu harus ada 2-3 kali peneguhan, karena masih muda. Kalau sudah berpengalaman cukup 1-2 peneguhan. Tidak boleh sembarangan. Itu mimpi. Kalau penglihatan, itu tidak sedalam mimpi. Karena penglihatan itu orangnya sadar. Itu bisa berreka-reka, bisa. Sehingga itu perlu peneguhan 3-4. Demikian juga kalau saudara, nubuatan itu lebih ringan lagi. Itu harus 4-5 peneguhan. Baru itu nyatakan benar. Yang baik disimpan aja, diterima. Diameni kalau terjadi, enggak pun jangan kecewa.
Kalau jelek pun diameni supaya kita merubah hidup aja. Tapi belum tentu dari Tuhan juga. Kita ambil positifnya. Kita lihat dulu Bilangan 12 ayat 6. Kita mau perbandingkan dulu supaya ngerti. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi kalau Tuhan mau bicara itu melalui mimpi. Kalau Tuhan cuma mau nyatakan, saudara cuma penglihatan. Tapi kalau mau bicara, dia melalui mimpi kita. Karena kita tidak sanggup melihat Allah. Kita tidak mampu melihat wajahnya. Karena kemuliaannya luar biasa dan Tuhan itu kudus, tidak mungkin kita bisa. Tetapi kalau kita mau tulis hidup kita, itu bisa. Ya. Tetapi kita lihat dulu, Kolose 2 ayat 18. Ini satu pelajaran. Ini harus saya ajarkan karena di sini ada satu hikmat. Gitu loh. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Serta berkanjang. Berkanjang itu fokus pada penglihatan-penglihatan. Dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Aku dapat penglihatan ini. Nah itu hati-hati. Hati-hati. Nubuatan kamu akan ini diterima saja. Tapi jangan dikejar-kejar. Paham ya? Tapi kalau mimpi tidak pernah bisa dikejar. Itu tiba-tiba datang sendiri. Gitu. Tinggal kita membedakan kembang mimpi. Atau karena kesibukan. Atau dari Tuhan. Mudah saja. Kalau nubuatan nanti ada pendeta di sini nubuatan. Oh ya, saudara mau jelek baik diam aja. Enggak masalah. Dan lebih baik kita hindari dulu. Karena itu mengacaukan hikmat kita ke depan. Bisa paham ya? Karena kita sudah dapat sesuatu dari Tuhan, Tuhan bicara. Tapi ada orang yang bisa menggagalkan ke kita. Melalui, aku melihat seperti ini. Bisa bengkok kita. Karena kita sudah dapat di depan. Karena Tuhan sudah bicara itu terus terang. Harus hati-hati. Jadi dari sinilah, saudara, pertama saya dapat sesuatu dari Tuhan, itu ketika saya umur 20 lebih, saya seorang pengusaha. Saya sebagai Kristen biasa. Bukan Kristen yang fanatik ya. Hanya ya kewajiban ke gereja saja. Karena saya punya toko rame sekali gitu ya. Jadi saya cuman pulang itu saya langsung lari-lari ikut di kaum muda. Pada saya umur 20 lebih masih di kaum muda. Dan sekarang di tempat ini umur 24 sudah merasa enggak kaum muda, kaum tua. Makanya enggak mau datang kaum muda. Umur 26. Saya punya mobil saya tetap datang di kaum muda. Betul 24 datang di gereja. Kaum muda. Sabtu. Bukan hari Minggu, Sabtu. Dari toko saya tutup. Saya langsung pergi gereja, agak terlambat sedikit di situ. Ya, karena hanya cuma rasa takut aja. Percaya Tuhan. Gitu. Tapi mengerti firman enggak ngerti. Satu saat ketika siang-siang saya tiduran di kamar mama saya, tiduran. Itu karena liburan ya. Suara itu tiba-tiba kencang sekali. Frankie, saya bingung saudara. Saudara kaget dong, apalagi saya saat itu sendirian. Nah saudara kan nggak percaya Tuhan, begitu saya panggil namanya mama siapa di sini, namanya. Saya tidak berani sebut nama, nanti ada yang sama repot. Namanya Topi, mama gitu ya. Gitu, duduk enak, Topi, saudara lari takut setan mungkin. Karena saudara tidak ingin ketemu Tuhan. Sehingga ketika ada suara, saya anggap itu setan. Kalau saya selalu ingin ketemu Tuhan. Kalau ada pintu terbuka, buka tutup. Saya pikir gini, ini malaikat mau datang atau setan mau ganggu saya. Gimana gitu. Tapi kalau saudara buka pintu, buka tutup, pasti saudara lompat dari jendela dulu. Itu beda di situ. Karena tidak ada keinginan. Hanya saudara lihat yang bisa keluar masuk, yang bisa bikin ajaib itu setan. Saudara lupa Tuhan, malaikat bisa datang. Gitu loh. Jadi harus hati-hati. Contoh Yosua, ketika dia lihat Yeriko temboknya begitu berat sekali. Tiba-tiba sampingnya ada orang. Dia langsung hunus pedang. Teman atau lawan? Aku malaikat Tuhan, jangan sujud. Coba saudara di sampingnya ada orang ini. Dia ngomong teman atau lawan, mati aku, saudara. Jawabannya pasti gitu. Nggak mungkin saudara ngomong,
setan atau malaikat nggak mungkin orang. Waduh, mati nih. Repot ini orang bes bisa ngomong kayak gitu gimana? Gitu loh. Karena nggak ada jiwa pahlawan, nggak ada sesuatu. Ini saya teruskan dulu dari saya. Frankie, gitu. Kalau jadi orang, jangan jahat seperti Yoram. Hilang. Saya tidak ngerti firman. Dengar Yoram itu di mana tidak ngerti. Saya tanya ke Pak Pendeta. Ternyata Yoram itu ya jahat juga. Artinya tidak tetap pada Tuhan. Itu pertama Tuhan. Dan selanjutnya lebih sering Tuhan bicara. Sampai Tuhan berhadapan-hadapan dengan saya. Sampai dia khotbah di depan saya. Dan kasih apa yang diterangkan. Ini saya ngomong percaya tidak percaya. Tidak ada apa-apa. Bagi saya tidak mengurangi hidup saya dengan Tuhan. Banyak orang bisa percaya, bisa tidak percaya. Karena banyak sekarang pembicara juga bohong itu banyak juga. Jadi saya tidak salahkan kalau teman-teman tidak percaya. Mudah-mudahan percaya supaya saudara bisa berjumpa dan menikmati hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh. Nanti saya akan tulis buku satu hari, itu saya sudah tulis begitu banyak sekali. Tuhan jumpai, itu anugerah yang besar bagi saya. Dikasih tahu masa depan, dikasih tahu ini, bakal terjadi ini, dikasih tahu itu, dikasih tahu ini. Banyak kalau saudara mau tahu-tahu teman-teman kita banyak sekali. Saya tidak bisa ngomong terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak cerita ada banyak. Gak cukup waktunya. Mungkin ada satu jemaat, mungkin ya orang berpangkat. Ketika ikut pilgrim sebelah saya jalan-jalan, itu hari terakhir di Bethlehem. Saya jalan aja putar-putar gini. Putar-putar, saya tidak beli apa-apa. Ketika ketemu dia, saya langsung bilang, mau pindah tempat? Mau. Tahun ini pindah. Ini sekedar cerita saja. Itu presiden yang sebelum kita ini, kan ada presiden seperti Surabaya namanya kan ya. Nah, itu yang pertama. Yang pertama itu dia masih menteri. Tuhan bicara apa? Saya datengin. Saya tidak pernah cerita, tapi ada saksinya. Bagaimana akhirnya saya ke rumahnya. Bagaimana akhirnya kita sampaikan apa yang terjadi. Dan semua terjadi. Dan terlalu banyak, itu tidak boleh saya cerita terlalu banyak politik nanti. Tapi itu kan sudah lewat. Tapi sudahlah. Ada boleh tanya Pak Roy, Pak Irwan, beberapa orang-orang itu yang sudah kadang-kadang saya bawa untuk sesuatu. Ada banyak satu saat juga ini. Orang ini akhirnya pindah satu kota. Mungkin dia dikucilkan di satu kota, taruhlah Lamongan mungkin gitu ya. Terus saya bilang, mau enggak ke Surabaya? Atau mau enggak ke kota besar? Mau Pak, tahun ini kamu pindah. Tuhan cuma begitu aja, pindah. Siapa saya bisa mindahkan itu? Orangnya masih hidup sekarang. Terus suatu hari saya datang lagi, Tuhan kasih saya mimpi. Kasih tahu dia, saya mau pindahkan ke kota besar dan dia naik pangkat. Saya bilang, mau naik pangkat? Mau naik. Oke, tahun ini ya, sekolah. Iya. Bisa Pak, ya, coba nanti lihat. Mau pindah kota mana? Kota B, sama dengan apa yang saya ngomong. Jadi, Tuhan. Bukan berarti saya hebat. Tuhan kasih tahu. Dan tahun itu, dia pindah. Dan sampai sekarang ada. Gitu. Itu tidak bisa setiap hari. Itu emergency di luar pikiran, keinginan kita. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu yang disebut hikmat. Hikmat. Nah, saya mau ceritain, satu poin aja cukup, nggak apa-apa dulu lah. Karena ini akan bersambung. Seperti film Korea. Mungkin ada Pak Irwan, Pak Roy, mungkin ada masih keluarganya di sini, boleh tanya. Suatu hari Tuhan suruh saya beli. Ini tidak ngiming-ngimingi ya, tapi ini kejadian. Beli tanah. Aduh, tidak ada duit Tuhan, saya pelayanan. Beli tanah di daerah sini itu murah. Saya bilang teman-teman tidak mau, ya sudah saya beli sendiri. Pak Irwan ikut, Pak Roy ikut. Murah beli. Baru beli murah. Kena jalan tolnya pemerintah. Kita dipanggil pengadilan. Belinya segitu, diuntungkan sedikit. Uangnya titipkan pengadilan, diancam-ancam. Saya bilang, ya sudahlah, kehendak Tuhan biar aja dulu lah. Kita gereja aja dulu. Setiap 2-3 tahun sekali, kadang-kadang hidup saya ini kan
nggak ada kerjaan. Tapi saya tinggal di Singapura sebulan tuh 60-70 juta pengeluaran. Dari mana? Yaitu Tuhan sekali-kali 2-3 tahun sekali kasih visi. Saya lakukan apa? Cukup hidup 4 tahun. Itu kelebihannya saya, saudara. Mungkin saudara sekali bisa 100 tahun, saya tidak tahu. Saya cukup hidup coba supaya saya tidak terganggu, saya tidak mengganggu uang gereja, saya bisa membantu melayani semuanya. Nah, akhirnya waktu ditekan-tekan itu, Tuhan ngomong gini aja sama saya. Kasih tahu mereka tahun depan itu bulan 7. Tahun depan bulan Januari. Per meter jadinya 10 kali lipat dari yang kamu beli. Saya nggak boleh sebutkan harganya. Wah, nggak percaya semua, sudahlah, tunggu Januari. Nggak ada sejarahnya. Pemerintah bisa memberikan harga segitu kalau bukan Tuhan. Dan yang saya suruh ngurus pendeta. Ini pendetanya top sekarang. Ya paling top lah sekarang. Bukan top khotbahnya bukan. Tokoh, termasuk tokoh dia. Kamu dapat duit? Ya. Punya aku urus. Ini pasti harga segini kamu dapat banyak lah. Karena saya kasihan pendeta itu teman saya. Dia ngurus-ngurus cuma ngurus-ngurus suratnya. Dapatnya gede. Ya karena kan kita kasih dia komisinya gede. Gitu loh. Dari sini saudara saya kasih tahu, saya enggak mengajar saudara untuk mengejar kekayaan loh. Tetapi apa yang didapat dari Salomo? Ketika dia minta hikmat, maka kekayaan, umur panjang itu diberikan. Orang yang hikmat, yang punya takut Tuhan, Tuhan tidak takut untuk menitipkan uangnya. Karena sejak awal dia sudah cinta Tuhan. Ketika dia membangun istana, dia bangun rumah Tuhan, dia bangun benteng. Ketika dia masih muda, dia berkata, Tuhan, aku ini masih muda, belum pengalaman. Aku ini belajar mencari ketetapan-Mu, aku minta hukum-Mu, aku minta hikmat-Mu untuk mengatur. Bayangkan masih muda ngomong seperti itu. Sehingga Tuhan ngomong, sudahlah aku tahu kamu baik. Dengan hikmat-Mu seperti ini, kamu minta uang tak kasih uang. Kamu minta umur panjang tak kasih uang. Kamu punya hikmat, bijaksana. Terus kamu minta apa? Dengan hikmatnya dia minta hikmatnya Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Berilah aku hikmat. Orang bisa minta hikmat, kalau orang itu tidak punya hikmat, orang itu kalau bodoh tidak mungkin minta itu. Pasti dia minta kaya. Dan itulah banyak orang mengejar. Saya tutup dulu, waktunya habis. Ketemu sama papa mama. Saya akan banyak cerita ini, nanti ya. Kita sambung, saya akan banyak cerita. Gitu loh. Satu poin saya ceritakan gak apa-apa, supaya saudara percaya gak masalah. Karena saya sudah tulis buku nanti, semua kejadian saya dengan Tuhan. Jadi saya mau ceritakan kepada saudara semua apa yang saya dapat banyak pelan-pelan kita akan ya supaya kita itu impartasi lah. Gitu. Dari sini kita mau melihat setiap orang itu gitu, pasti ada jalan hidupnya dari Tuhan. Dan gereja ini sudah punya hikmat di depan ini. Gitu. Contoh aja, tanya sama papa mamamu. Waktu kita SMP, Mama, gak usah sekolah lah, tak kerja aku. Papa mama bilang gini, sawah tak jual, sapi tak jual, kamu sekolah. Kenapa sampai rumah pun dijual? Kenapa sampai sawah sapi dijual? Hanya untuk sekolah. Hanya untuk pengetahuan dia berani mengeluarkan begitu banyak. Anak-anak sekarang mau sekolah mana? Aku sekolah Australia. Hah? 3-4 M. Mama gak punya duit. Ya mah tolong mah. Ya tak jual aja. Surat kawin nih. Tidak punya rumah, tidak punya sertifikat. Ya surat kawin dijual. Contoh itu. Kenapa sampai begitu jual? Hanya untuk belajar sekolah. Membuang uang kerjaan 20 tahun. Hanya untuk mendapatkan gelar di luar negeri. Tetapi kalau hikmat Tuhan itu bukan pengetahuan. Dan itu tidak perlu membayar. Hanya belajar takut sama Tuhan. Dan ikuti ketetapan-ketetapannya. Dan hiduplah jujur. Dan belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita pakai berdiri, kita berdoa dulu. Saya akan sambung nanti Sabtu-Sabtu akan datang. Ada banyak cerita-cerita supaya saudara tahu gereja ini dibangun bukan oleh keinginan manusia, bukan kekuatan manusia, tetapi kita belajar bergantung apa yang Tuhan berikan kepada saya.
sesuatu visi demi visi ke depan bakal terjadi apa sampai pengangkatan pun Tuhan tunjukkan. Sehingga kita ada arahnya jelas. Sehingga kita menata orang-orang itu tidak serampangan walaupun kita tidak sempurna. Mari kita berdoa. Sebab itu Tuhan, biar anak-anak muda ini terbangun bahwa Engkau hidup lebih daripada hidup kami. Bahwa Engkau memegang masa depan. Engkau Allah yang dapat berkomunikasi. Engkau Allah yang tahu hati manusia. Engkau Allah Tuhan yang selalu dekat dan mengasihi kami semuanya. Ajar kepada teman-teman adik-adik semua di tempat ini untuk takut akan Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjauhi kejahatan, untuk tetap mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sehingga merendahkan diri di hadapan Tuhan, selalu berkata, aku masih muda, belum pengalaman Tuhan. Beri aku hikmat untuk mengatur hidup dan untuk menata pelayanan, menata masa depan supaya banyak orang datang kepadamu dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kau sucikan, kuduskan setiap kami di tempat ini. Kiranya Tuhan urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik dalam kuasa-Mu, aku berlindung dalam kekudusan-Mu. Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik dalam kuasa-Mu, aku berlindung dalam kekudusan-Mu. Membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan denganmu, ku lewati semua. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan masing-masing pribadi di tempat ini Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan. Kami percaya firman-Mu itu sudah tertanam dalam hati kami. Roh Kudus memampukan kami melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mungkin di dalam hidup ini, di dalam masa muda yang sedang kami jalani pada hari-hari ini Tuhan, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak kebingungan-kebingungan, banyak keraguan-raguan juga Tuhan. Jalan mana yang harus kami ambil, masa depan seperti apa yang Tuhan akan taruh dalam kehidupan kami. Namun kami percaya dan kami belajar firman-Mu pada hari ini bahwa kami belajar untuk takut akan Tuhan, itu yang lebih utama Tuhan. Kami kejar hikmat Tuhan, bukan berkat Tuhan. Kami butuh Tuhan, bukan kami butuh berkat Tuhan, tapi kami lebih butuh Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Karena setiap kehidupan yang kami jalani ini, kami percaya Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan, Tuhan membimbing setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia.
bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat, kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan keralan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara, sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.